Syakhsiyatul mar'ah al-muslimah. Kajian tentang syakhsiyah al-mar'ah al-muslimah. Syakhsiyah artinya karakteristik, kepribadian, kekhasan, kekhususan. Sedangkan al-mar'ah diartikan sebagai wanita ataupun perempuan. Dan al-muslimah tentunya adalah wanita ataupun perempuan yang khusus, yang terbingkai kehidupannya oleh norma dan nilai-nilai Islam, yaitu seorang muslimah ataupun kaum muslimat. Para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimat dimanapun antuna semua berada. Yang dimaksud dengan syakhsiyah, kepribadian ataupun karakteristik tiada lain adalah sifat-sifat khas, sifat-sifat khusus yang membedakan seseorang ataupun membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Oh, ini bukan sembarang orang, ini bukan sembarang sesuatu, tapi yang berbeda. Kenapa? Karena ada kekarakteran yang khas, karena ada kepribadian yang khas. Jadi diharapkan adanya kajian ataupun rubrik ini adalah agar setiap muslimah, agar kaum muslimat memiliki karakteristik yang khas, karakteristik yang istimewa, bahkan amat sangat spesial tentunya. Itu yang pertama tentang syakhsiyah al-mar'ah al-muslimah berkaitan dengan kata, term ataupun istilah syakhsiyah. Kemudian al-mar'ah. Dalam bahasa Arab, al-mar'ah sebaiknya dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai wanita ataupun perempuan. Ini penerjemahan yang sangat tepat sekali, wanita ataupun perempuan. Dan jangan sekali-kali diterjemahkan ataupun diartikan sebagai betina atau femina. Betina ataupun femina atau feminis ataupun sejenisnya jangan, atau femal gitu kan. Jangan sekali-kali diterjemahkan seperti itu. Kenapa? Nah, ini yang akan kita sama-sama kita ketahui. Di dalam ungkapan bahasa Arab, Masya Allah, al-mar'ah artinya adalah wanita. Seorang wanita ataupun seorang perempuan yang memiliki muru'ah. Muru'ah adalah adab pengendalian diri untuk selalu berbuat baik. Nah, Masya Allah. Adab pengendalian diri, pengendalian jiwa, adab psikologis untuk selalu berbuat baik dan berbuat yang terbaik. Mar'ah, dari kata-kata muru'ah, kebersahajaan, keperwiraan, secara letternya demikian artinya. Masya Allah. Jadi, tepat sekali kalau diartikan sebagai wanita ataupun perempuan. Kaum wanita, kaum perempuan. Adapun kalau diartikan sebagai betina, betina hanya untuk binatang. Betina berasal dari kata botina. Botina sendiri berasal dari bon, yang artinya adalah kecantikan, sensualitas. Berarti kalau seorang wanita, kaum wanita disebut dengan betina, itu cuma karakternya ada pada fisiknya doang. Itu mah bisa dijual nantinya, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Kemudian istilah yang kedua yang jangan dipakai juga adalah istilah femina, feminis ataupun femal seperti itu. Kenapa? Karena femina ataupun feminis berasal dari faid dan mina ataupun minus yang berarti makhluk yang memiliki kekurangan. Jadi ngaku sendiri dia memiliki kekurangan. Walaupun dalam Islam betul ada kekurangannya, tetapi kekurangan ini ditutup dengan keunggulan agama dan ketakwaannya. Maka tidak kurang lagi gitu kan. Kalau femina dan feminis, makanya kan ada gerakan kaum feminis. Itu dunia lain itu. Kita adalah kaum wanita ataupun kaum perempuan. Masya Allah. Nah demikian. Syakhsiyah, demikian al-mar'ah. Adapun al-muslimah tentu adalah seseorang, wanita ataupun perempuan yang sangat khusus, yaitu terbingkai norma, nilai-nilainya dalam kehidupannya adalah dengan norma-norma Islam dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, kaum muslimat, dimanapun antum semua berada, dimanapun antuna semua berada, yang dimaksud dengan kajian syakhsiyah al-mar'ah al-muslimah adalah sebuah kajian agar
kaum muslimat mengetahui, kaum muslimat yang telah Allah muliakan sebagai manusia, kemudian Allah muliakan mendapatkan hidayah Islam, mengenal Islam, maka dia berkewajiban untuk mengetahui jati diri, keinsaniahan ataupun kemanusiaannya yang memiliki karakteristik yang khusus. Dan bukan sembarang karakter yang khas biasa, tapi karakteristik super khusus, yaitu yang dibingkai, yang diwarnai oleh pancaran dan sinar ilahi, yaitu agama Islam. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antunna semua berada, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah, kenapa kajian syakhsiyah al-mar'ah al-muslimah ini begitu diperlukan? Bahkan seyogyanya seluruh kaum muslimat merasa kehausan untuk mendapatkan rubrik semacam ini. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karakter yang khusus, termasuk karakter yang khusus bagi kaum muslimat, yaitu karakter yang telah Allah jelaskan melalui kitabnya Al-Quran dan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam al-hadis ataupun as-sunnah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kajian tentang syakhsiyah al-mar'ah al-muslimah begitu diperlukan adalah karena mereka kaum muslimat adalah golongan, kelompok ataupun orang-orang yang harus mengemban amanah kebaikan di muka bumi, yang harus mewariskan estafeta kenabian, yaitu menyebarkan risalah Islam, menyebarkan kebaikan ke seluruh permukaan dunia. Ini kewajiban sebagai kaum muslimat. Oh, itu kan kewajiban kaum laki-laki saja, kaum muslimin. Oh tidak, ini kewajiban kaum muslimat juga. Yang bahkan dalam hal ini, laki-laki dan perempuan harus saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Terbaik. Sebagaimana yang Allah perintahkan untuk menjadi yang terbaik, untuk beramal menjadi yang terbaik. Jangan diserahkan, oh itu kan sudah ada kaum laki-laki, sudah ada kaum muslimin. Bukan. Kaum muslimat pun ada tanggung jawabnya. Ketika mereka menyadari tanggung jawab seperti itu, besarnya tanggung jawab yang ada, maka mereka harus mengetahui tentang syakhsiyah al-mar'ah al-muslimah, kepribadian khusus seorang muslimah ataupun kaum muslimat. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah karena mereka punya musuh. Yang bukan sembarang musuh, tapi musuh yang bekerja siang dan malam untuk dua hal. Yang pertama adalah mengeluarkan kaum wanita, kaum perempuan dari nilai-nilai kewanitaan dan keperempuannya. Jadi ingin dibuat kaum wanita ataupun kaum perempuan maco, kalau bahasa sekarangnya gitu kan. Maco. Keluar dari keperempuan dan kewanitaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin membuat kaum muslimat keluar dari nilai-nilai kemuslimahannya, nilai-nilai keislamannya ingin dikeluarkan. Jangan jadi seorang perempuan wanita yang ngerti Islam. Jangan jadi kaum wanita ataupun kaum perempuan yang ngerti Islam. Jauh-jauh dari Islam. Ini ada musuh-musuh seperti ini. Dan jumlahnya banyak. Khususnya adalah kaum yang ingin mengeksploitasi wanita sebagai komoditi ataupun komoditas, bisa dinikmati dan diperjualbelikan. Dan sekarang terlihat iklan sekecil apapun sampai sebesar apapun, iklan permen sampai iklan motor besar, perempuan yang digunakan. Ada apa ini? Ini sengaja, ini musuh-musuh seperti itu. Jadi gambaran wanita atau perempuan bukan sebagai wanita atau perempuannya, tapi sebagai betina. Na'udzubillah min dzalik gitu kan. Nah ini harus hati-hati. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah kaum muslimat harus menyadari. Khususnya mereka menyadari bahwasanya sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai kaum wanita ataupun kaum perempuan, jumlah mereka lebih banyak daripada laki-laki. Lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga banyak di antara para ulama yang menyatakan
bahwasanya kaum wanita adalah nisful ummah. Kaum perempuan adalah separuh umat. Separuh penghuni dunia ini, perempuan. Kalau ada laki-laki, pasti ibunya adalah perempuan. Betul Kang ya? Iya. Neneknya pasti? Perempuan. Bibinya pasti? Perempuan. Uak perempuannya pasti perempuan. Adik perempuannya, ya perempuan juga. Kakaknya, belum yang lainnya. Istrinya pasti perempuan. Bayangkan, jumlah yang besar ini kalau tidak ada karakternya, apalagi karakter yang terbingkai oleh nilai-nilai Islam, bagaikan buih yang centang berenang, bagaikan buih yang tidak artinya. Agar berarti, harus ada pembahasan tentang syakhsiyah al-mar'a al-muslimah. Alasan yang keempat. Alasan yang terakhir adalah, di dalam realita, akan ditemukan, dan kalau kaum muslimat jujur membaca realita, merasakan realita, menemukan realita yang sebenarnya, mereka akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah kekurangan diri. Kekurangan diri. Itu yang pertama. Dan setiap kita adalah kurang. Karena kalau kita menyadari bahwa diri kita kurang, kita akan menambal. Kekurangannya mulai sedikit demi sedikit hilang. Tertambal oleh mudah-mudahan kelebihan, mudah-mudahan kebaikan. Itu realita diri. Yang kedua adalah mereka akan mendapatkan banyaknya penyimpangan karakter kaum wanita ataupun kaum perempuan. Apalagi kaum muslimat karakternya banyak disimpangkan. Khususnya dengan maraknya kajian-kajian yang ngaco ataupun menyeleweng tentang wanita. Atau banyaknya buku-buku, makalah-makalah yang ditulis tentang wanita tuh, perempuan tuh, muslimat tuh, kaum muslimat harus begini. Tetapi salah ternyata arahannya. Oh, bahaya sekali. Kepribadian khas kaum muslimat diselewengkan. Nah, kalau tidak disadari, tidak ada upaya untuk mengadakan kajian ataupun perbaikan islah, bisa tambah jauh penyelewengannya. Dan bisa tambah banyak kekurangan yang didapatkan. Nah, ini yang harus dihindari, bahkan na'udzubillah bila hal tersebut terjadi.